Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang permodalan dalam Islam, yaitu bagaimana cara seseorang memperoleh dan mengelola modal usaha sesuai dengan prinsip syariah. Apa itu permodalan? Permodalan adalah proses penyediaan atau penggunaan modal untuk menjalankan usaha agar menghasilkan keuntungan. Adapun dalam Islam berarti modal yang digunakan untuk menjalankan usaha harus diperoleh dan dikelola dengan cara yang halal serta melalui kerjasama yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam kegiatan ekonomi, setiap usaha membutuhkan sesuatu yang disebut modal. Modal dapat berupa uang, barang, atau aset yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha agar menghasilkan keuntungan. Kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan dan penggunaan modal ini disebut permodalan. Dalam Islam, permodalan harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Artinya, modal yang digunakan harus berasal dari cara yang halal dan tidak mengandung unsur yang dilarang seperti riba, garan atau ketidakjelasan, serta maisir atau perjudian. Islam mengajarkan bahwa kegiatan ekonomi harus dilakukan secara jujur, adil, dan saling menguntungkan bagi semua pihak. Permodalan dalam Islam juga sering dilakukan melalui kerjasama antara beberapa pihak. Hal ini bertujuan agar orang yang memiliki modal dapat membantu orang lain yang memiliki kemampuan atau keahlian dalam mengelola usaha. Beberapa bentuk kerjasama permodalan dalam Islam antara lain mudharabah dan syirkah. Yang pertama adalah mudharabah, adalah bentuk kerjasama antara dua belah pihak di mana pihak pertama sahibul amal menyediakan modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola pelaku usaha mudharib dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan di muka. Adapun kerugian ditanggung oleh pemilik modal, selama bukan disebabkan kelalaian dari pengelola pelaku usaha mudharib. Berikut rukun mudharabah. Yang pertama pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya. Kedua, orang yang bekerja, yaitu pengelola barang yang diterima dari pelirik barang. Ketiga, adanya aki-ade kontran atau hijab kabul. Keempat, adanya modan atau harta pokok. Kelima, amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta, sehingga menghasilkan laba. Keenam, nisbat pembagian keuntungan. Adapun syarat dari mudharabah yaitu melafalkan ijab kabul. Mudharabah ada dua macam yaitu mudharabah multakon dan mudharabah mukayyad. Mudharabah multagoh, di mana sahibul ma'al memberikan keleluasan penuh kepada pengelola untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Mudharabah mukayyad, di mana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka, waktu, tempat, jenis, dan sebagainya. Selanjutnya batalnya mudharabah ialah tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, atau salah satunya. Selanjutnya, bentuk permodalan dalam Islam adalah syirkah. Syirkah menurut bahasa, ialah persekutuan, kerjasama, bersama-sama, dan perseroan. Sedangkan menurut istilah suatu akad dalam bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang permodalan dan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Syirkah juga memiliki beberapa macam yaitu syirkah harta, syirkah kerja, syirkah muwafadah, dan syirkah keahlian. Syirkah harta adalah perjanjian dua orang atau lebih untuk berserikat dalam permodalan, sehingga terkumpul modal yang memadai untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya syirkah kerja. Syirkah ini adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat untuk mendapatkan keuntungan. Syirkah kerja dapat terdiri dari satu jenis keahlian atau profesi maupun beberapa jenis profesi yang digabungkan menjadi satu perserikatan. Beberapa ulama berpendapat sah syirkah kerja ini, sementara Imam Syafi'i berpendapat syirkah ini tidak syah.
karena menurutnya syirkah ini menyangkut uang dan kerja. Selanjutnya syirkah muwafadah. Syirkah mufawadah adalah bentuk kerjasama kemitraan antara dua pihak atau lebih dengan persyaratan kesetaraan mutlak dalam moda, pengelolaan usaha, serta pembagian keuntungan dan kerugian. Dalam akad ini, setiap pihak bertindak sebagai wakil sekaligus penjamin kafil bagi mitra lainnya, menuntut kepercayaan penuh dan persamaan hak. Selanjutnya, syirkah wujub atau keahlian. Syirkah wujub adalah bentuk kerjasama bisnis antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi, keahlian, atau kedudukan baik wujud untuk membeli barang secara kredit tanpa modal uang tunai. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara risiko kerugian ditanggung berdasarkan tanggung jawab atas pembelian tersebut. Demikian video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Terus belajar untuk menambah hasanah keilmuan. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.